Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas R3A Pendidikan Fisika. Nama saya Arini Putriani dengan NPM 202442500013 dan dengan teman saya Amfrida Kurnia dengan NPM 202442500001. Kami akan mempresentasikan tugas fisika matematika dengan topik persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Fungsinya, persamaan diferensial parsial itu atau PDP digunakan untuk memodelkan fenomena alam yang melibatkan banyak faktor. Misalnya, suhu yang bergantung pada posisi dan waktu sekaligus. Order PDP tingkat turunan tertinggi dalam persamaan, sedangkan derajat PDP pangkat dari turunan tertinggi tersebut. Oke, lanjut di slide selanjutnya, itu contoh persamaan diferensial parsial. Yang pertama itu ada persamaan gelombang satu dimensi. Itu turunan parsial pangkat 2U terhadap Q pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikali turunan parsial pangkat 2U terhadap X pangkat 2. Fungsinya, itu persamaan ini dipakai untuk menggambarkan perlambatan gelombang seperti gelombang suara di udara atau getaran pada senar gitar. Yang kedua itu persamaan Laplace dua dimensi, yaitu turunan parsial pangkat 2U terhadap X pangkat 2 ditambah turunan parsial pangkat 2U terhadap Y pangkat 2 sama dengan 0. Fungsinya, persamaan ini digunakan untuk keadaan diam atau stabil. Contohnya, aliran panas pada pelat logam yang suhunya tidak berubah terhadap waktu. Yang ketiga, persamaan Poisson dua dimensi. Itu turunan parsial pangkat 2U terhadap X pangkat 2 ditambah turunan parsial pangkat 2U terhadap Y pangkat 2 sama dengan fungsi F dari X dan Y. Fungsinya, persamaan Poisson sering dipakai di kelistrikan dan gravitasi untuk menghitung distribusi potensial listrik atau medan gravitasi di suatu ruang. Nah, yang keempat terakhir nih, persamaan Laplace 3 dimensi. Yaitu turunan parsial pangkat 2U terhadap X pangkat 2 ditambah turunan parsial pangkat 2U terhadap Y pangkat 2 ditambah turunan parsial pangkat 2U terhadap Z pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau fungsi ini sama dengan Laplace yang 2 dimensi nih, tapi ini untuk ruang 3 dimensi. Contoh aplikasinya adalah menghitung distribusi suhu di dalam sebuah ruangan. Oke, slide selanjutnya yaitu turunan parsial dari fungsi dua variabel. Fungsi f dari x dan y merupakan fungsi dua variabel diturunkan terhadap variabel x maupun y. Fungsi yang diberikan adalah f dari x dan y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x kali y dikurangi 4y pangkat 2. Turunan parsial terhadap x, turunan parsial f terhadap x sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, kalau turunan parsial terhadap y yaitu turunan parsial f terhadap y sama dengan 3x dikurangi 8y. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu, turunan parsial ini menunjukkan bagaimana fungsi berubah. Kalau X berubah, hasilnya mengikuti rumus 2X plus 3Y. Kalau Y berubah, hasilnya mengikuti rumus 3X min 8Y. Artinya, kita bisa tahu arah perubahan fungsi ke arah X maupun Y. Nah, turunan parsial bisa didefinisikan dengan rumus limit juga. Contoh, jika F merupakan fungsi dari dua variabel dan X-nya adalah titik dari domain fungsi, maka turunan parsialnya berapa? Turunan terhadap X, turunan parsial F dari X dan Y terhadap X sama dengan limit saat delta X mendekati 0 dari F di X tambah delta X, Y dikurangi F di X, Y dibagi delta X. Fungsi rumus ini itu menjelaskan secara formal bahwa turunan parsial terhadap X berarti kita melihat nih perubahan fungsi ketika X berubah sangat kecil sementara Y tetap. Kalau turunan terhadap Y, turunan parsial F dari X dan Y terhadap Y, maka dengan limit saat delta Y mendekati 0 dari F di X, Y tambah delta Y dikurangi F di X, Y dibagi delta Y. Fungsi rumus itu menjelaskan bahwa turunan parsial terhadap Y adalah perubahan fungsi ketika Y berubah sangat kecil sementara X-nya tetap. Selanjutnya, turunan parsial dari fungsi 3 variabel. Pertama, kita bahas dulu apa itu turunan parsial dari fungsi 3 variabel. Misalnya, kita punya fungsi dengan 3 variabel, fungsi f terhadap x, y, z. Nah, turunan parsial itu artinya kita menurunkan fungsi ini terhadap salah satu variabel, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Jadi, kalau diturunkan terhadap x, kita bisa tulis turunan f terhadap x. Kalau terhadap y, itu bisa ditulis turunan f terhadap y. Dan kalau terhadap z, ditulis turunan f terhadap z. Singkatnya, turunan parsial adalah cara untuk lihat perubahan fungsi kalau salah satu variabelnya bergerak, sedangkan variabel yang lain diam. Adapun aplikasi diferensial parsial.
Turunan parsial ini bukan cuma buat latihan matematika, tetapi juga punya banyak aplikasi nyata. Contohnya itu di fisika. Di fisika, ada persamaan panas yang dipakai untuk memodelkan bagaimana panas menyebar di suatu benda. Dengan persamaan panas yaitu turunan U terhadap T sama dengan K turunan kedua U terhadap X. Dan ada juga persamaan gelombang yang menggambarkan perambatan suara, cahaya, atau gelombang air. Dengan persamaan gelombang yaitu turunan kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat turunan kedua U terhadap X. Selain itu, di teknik juga dipakai. Misalnya, persamaan Navier-Stokes. Ini dipakai untuk memodelkan aliran fluida, seperti arus sungai, aliran udara di sayap pesawat, bahkan sampai di perhitungan cuaca dan iklim. Supaya lebih jelas, kita bisa mengerjakan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi implisit, fungsi f terhadap x, y, z, sama dengan x pangkat 3 tambah 3xyz kurang z pangkat 3 sama dengan 0. Kita mau mencari turunan parsial, yaitu turunan terhadap satu variabel saja, sementara dua variabel lainnya dianggap tetap atau tidak berubah. Jadi nanti kita cari 3 turunan parsial, turunan terhadap x, berarti turunan f terhadap x, turunan terhadap y, turunan f terhadap y. Kalau turunan terhadap z, berarti itu turunan f terhadap z. Dan kita cari turunan terhadap x. Turunan f terhadap x itu kalau dilihat dari soal itu, dari x pangkat 3 turunan terhadap x itu menjadi 3x pangkat 2. Dari 3xyz karena y dan z dianggap tetap, hasilnya jadi 3yz. Dari min z pangkat 3 karena di min z pangkat 3 itu tidak ada x, maka hasilnya 0. Sekarang kita gabungkan semuanya. Turunan f terhadap x itu sama dengan 3x pangkat 2 tambah 3yz. Oke, kedua, kita mencari turunan terhadap y. Turunan f terhadap y itu dari x pangkat 3 itu tidak ada y, jadi hasilnya itu 0. Dari 3xyz karena x dan z dianggap tetap, turunan terhadap y adalah 3xz. Dari min z pangkat 3 itu tidak ada y, jadi hasilnya y. Jadi hasilnya 0. Berarti kita gabungkan turunan f terhadap y itu berarti 3xz. Terakhir, kita cari turunan terhadap z. Turunan f terhadap z dari x pangkat 3 itu tidak ada z, berarti hasilnya 0. Dari 3xyz karena x dan y dianggap tetap, berarti hasilnya 3xy. Dari min z pangkat 3 turunan terhadap z berarti min 3z pangkat 2. Kalau digabungkan itu menjadi turunan f terhadap z itu sama dengan 3xy min 3z pangkat 2. Jadi hasilnya turunan z terhadap x itu sama dengan min 3x pangkat 2 tambah 3yz per 3xy min 3z pangkat 2 sama dengan min x pangkat 2 tambah yz per xy min z pangkat 2. Dan turunan z terhadap y sama dengan min 3xz per 3xy min 3z pangkat 2 sama dengan min xz per xy min z pangkat 2. Sekian penjelasan dari kami tentang turunan diferensial parsial. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami konsepnya dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.